Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan modul 8. 1. Menggunakan include UStream using namespace std it main dengan tipe data long bintang P long X. P sama dengan X sama dengan 10. Pertama, gunakan cout nilai X. 2. Cout nilai bintang P. 3. Cout nilai P. 4. Cout nilai bintang X. Bintang P sama dengan 200. Cout nilai X. 2. Input cout nilai bintang P. 3. Cout nilai P. 4. Nilai dan X. Setelah dikompil, hasilnya X sama dengan 10, nilai bintang P 10, nilai P, nilai bintang X, nilai X sama dengan 200, nilai bintang P 200, nilai P, nilai dan X. 2. Menggunakan header UStream using namespace std. Setelah itu int main, integernya X sama dengan 25, integer bintang P1, integer bintang P2. P1 sama dengan dan X, P2 sama dengan dan P1. Menampilkan nilai. Cout nilai X sama dengan X NDL. Cout nilai bintang P1, cout nilai bintang P2, cout nilai bintang P2. Untuk menampilkan alamatnya, kita masukkan cout nilai dan X, cout nilai P1, cout nilai P2. Hasilnya nilainya X 25, nilai bintang P1 25 dan alamatnya ini bintang P2. Nilai bintang P2 sama dengan 25 dan selebihnya adalah alamat dari integer masing-masing. 3. Menggunakan header UStream using namespace std it main, mendeklarasikan array dari tipe it sebanyak 5 elemen. Integer A maksimal karakter 5 itu 100, 200, 300, 400, dan 500. Integer bintang P. P sama dengan dan A. Cout nilai bintang P. P sama dengan P tambah 2. Cout nilai bintang P. P sama dengan P kurang 1. Cout nilai bintang P. Program ini digunakan untuk mendeklarasikan array dari tipe int sebanyak 5 elemen. Contohnya, nilai bintang P sama dengan 100, nilai bintang P sama dengan 300, nilai bintang P sama dengan 200. Yang keempat, menggunakan header UStream define max 5 using namespace std. Setelah itu int main, tipe data yang digunakan adalah float. Bintang P1 int bintang P2. P1 sama dengan new float, bintang P1 sama dengan 3,14, menampilkan nilai dan alamat yang disimpan dalam pointer P1. Cout nilai bintang P1, cout nilai P1. P2 sama dengan new int. For int C sama dengan 0, C lebih kecil dari 5, dan C++. Bintang P2 sama dengan C tambah 1 kali 10. P2 tambah sama dengan 1. P2 kurang atau sama dengan 5. For int C sama dengan 0, C lebih kecil dari 5, dan C++. Cout nilai bintang P2 K dan cout nilai P2 K. P2 lebih atau sama dengan 1. Hasilnya nilai bintang P1 sama dengan 3. Alamat nilai P1. Nilai bintang P2 K 0 sama dengan 10 dan alamat P2 K 0.
Nilai bintang P2 K1 sama dengan 20. Nilai P2 K1 alamatnya. Nilai bintang P2 K2 sama dengan 30. Alamat nilai P2 K2 sama dengan nilai bintang P2 K3 sama dengan 40. Alamat nilai P2 K3. Nilai bintang P2 K4 sama dengan 50. Alamat nilai P2 K4 sama dengan 5. Menggunakan header Ustream, menggunakan using name std int main, integer x, integer dan alias x sama dengan x sama dengan 12, menampilkan nilai yang disimpan dalam variabel x dan alias x, cout nilai x, cout nilai alias x, mengisikan nilai ke dalam alias x sama dengan 35, cout nilai x dan cout nilai alias x, hasilnya nilai x sama dengan 12, nilai alias x 12, nilai x 35, nilai alias x 35. 6. Menggunakan header Ustream di sini space std int main, integer x sama dengan 5, kunci integer dan alias x sama dengan x. Untuk menampilkan nilai dari alias x dan variabel x, cout nilai x, cout nilai alias x, mengubah nilai x sama dengan 12, menampilkan kembali nilai dari alias x do variabel x dan variabel x, cout nilai x, cout nilai alias x, mengubah nilai alias x, hasilnya nilai x sama dengan 5, nilai alias x sama dengan 5, nilai x sama dengan 12, nilai alias x sama dengan 12. Saya akan melanjutkan mempresentasikan modul 9b, yaitu struktur. Menggunakan header conio.h using namespace std int main. Tipe data yang digunakan adalah struk char nim maksimal 11 karakter, char nama maksimal 40 karakter, dan float nilai. Pertama, mahasiswa, cout untuk menginput data, yaitu masukkan nim, masukkan nama, masukkan nilai akhir. Setelah itu akan dilakukan penginputan data yang sudah diisi di atas, yaitu cout nim, cout nama, cout nilai akhir. Hasilnya kita melakukan pengisian terhadap nim. Setelah itu masukkan nama dan nilai yang didapat, contoh 9. Data yang diinput akan ditarik dan digabungkan di bawah. Yang berikutnya menggunakan header conio.h dan Ustream. Setelah itu menggunakan tipe data struk dtmhs. Data karakter nim maksimal 11 karakter, karakter nama maksimal 40 karakter. Setelah itu struk dt nil, float nilai 1 dan float nilai 2. Struk data mahasiswa mhs, data nilai. Melakukan penginputan terhadap nim dengan cout masukkan nim, cout masukkan nama, cout masukkan nilai UTS, cout masukkan nilai UAS. Setelah melakukan penginputan data di atas, data akan dikumpulkan, yaitu cout nim, cout nama, cout nilai UTS, dan cout nilai UAS. Contoh hasilnya, lakukan pengisian terhadap nim, nama, nilai UTS 9, nilai UAS 60. Dan setelah itu datanya diinputkan lagi di bawah. Selanjutnya
menggunakan header conio.h dan Ustream. Tipe datanya adalah integer, yaitu integer y sama dengan 1 dan struk. Setelah itu karakter name maksimal karakter 5, karakter nama maksimal karakter 15, dan float nilai. Mahasiswa karakter max 5, dan for i sama dengan 0, i lebih kecil dari 2, dan i plus plus. Melakukan penginputan nim dengan cout masukkan nim, cout masukkan nama, cout masukkan nilai akhir. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari 2, i plus plus. Cout data ke, cout nim tambah cout nilai akhir. Hasilnya lakukan penginputan nim nama dan nilai akhir. Masukkan nim nama dan dilakukan penarikan terhadap data 1 dan data 2. Yang berikutnya menggunakan header Ustream dan conio.h. Menggunakan tipe data char, get, float atau float n. If n lebih besar dari 65, return L, else return G. Integer y sama dengan 1, k sama dengan 1. Struk char name karakter maksimal 11, char nama karakter maksimal 40, baru float nilai. Mahasiswa maksimal 5. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari 2, dan i plus plus. Melakukan pengisian data yang berupa data K, yaitu cout masukkan nim, masukkan nama, masukkan nilai akhir. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari 2, dan i plus plus. Cout data K, melakukan penginputan cout nim, cout nama, cout nilai akhir. Hasilnya masukkan nim, nama, nilai akhir. Data kedua, nama, nilai akhir, dan dilakukan penginputan ulang. Saya akan melanjutkan ke modul 10, yaitu input output. Menggunakan header Ustream dan tipe data integer, yaitu integer x, y, dan z. Cout masukkan nilai pada variabel x, masukkan nilai pada variabel y, masukkan nilai pada variabel z. Setelah melakukan pengisian nilai pada x, y, dan z, akan dilakukan penampilan nilai, yaitu cout nilai yang Anda masukkan pada variabel x adalah, dan seterusnya sampai z. Contoh hasilnya saya masukkan nilai x untuk 3, y 6, dan z 1. Dilakukan penginputan ulang. Berikutnya cara kedua dari soal pertama. Caranya tipe datanya masih sama, cuma caranya membedakan. Contoh hasilnya langsung dimasukkan 3. Setelah itu akan dipulang.
cuma beda sedikit sama yang pertama. Berikutnya menggunakan header Ustream dan F-stream. Setelah itu menggunakan offstream output.open. Setelah itu melakukan pencegahan terhadap terjadinya error, yaitu if tanda seru output cout file tidak dapat dibuka, return. Menuliskan teks ke dalam file tersebut, output program studi teknik komputer, output Politeknik Madiun, output Jalan Serayu 4 Madiun. Hasilnya tidak ada yang muncul. Yang ketiga, fungsi put get menggunakan header Ustream dan F-stream, offstream output.open. If tanda seru output cout file tidak dapat dibuka. Integer C sama dengan 65, while char C lebih kecil atau sama dengan Z. Output.put karakter C. C++. Contoh hasilnya sama dengan sebelumnya, tidak ada muncul. Berikutnya 3B fungsi get menggunakan header Ustream dan F-stream. Tipe data if stream input.open, if tanda seru input cout file tidak dapat dibuka, return 1. Char C while input selama belum EOF end of file, input.get if input cout C, input.close. Contoh hasilnya yang muncul adalah kata file tidak dapat dibuka. Berikutnya yang terakhir menggunakan header Ustream, F-stream dan J-stream. Menggunakan struktur siswa tipe data char nim dengan karakter maksimal 9, karakter nama maksimal karakter 25, karakter kota maksimal karakter 15, integer usia. Setelah itu siswa S menggunakan perintah strcpy s.nim, strcpy s.nama, strcpy s.kota, s.usia sama dengan 21. Mendeklarasikan stream untuk proses output. Offstream output.open. If tanda seru output cout file tidak dapat dibuka, return 1. Menuliskan ke stream output.write karakter bintang dan S. Size of S output.close. Mendeklarasikan stream untuk proses input. If stream input.open. If tanda seru input cout file tidak dapat dibuka, and return 1. Membaca dari stream ke buffer input.read char bintang dan S. Size of S. Menampilkan data cout s.name endl, cout s.nama endl, cout s.kota endl, cout s usia endl, input.close return 0. Contoh hasilnya muncul kalimat file tidak dapat dibuka. Ya, itulah yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya merasakan banyak kekurangan dari penjelasan saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.